Kejadian kecil dapat kita sikapi dengan cepat, respon dengan cepat. Dan sampai kunci didiamin, di blok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ana di acara Ngopeni, ngobrol penuh inspirasi. Nah, pada kesempatan ini telah hadir bersama kita Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Abdul Aris, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Bapak Jumadi. Dan Ngopeni pada hari ini dipandu oleh Kalapas Narkotika Samarinda, Bapak Hidayat. Selamat menyaksikan. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Dirkamtib dan Bapak Politisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini kami ucapkan selamat datang Bapak. Merupakan kebanggaan, apresiasi kami bahwa kami telah dikunjungi atau didatangi dalam upaya pencerahan dan ujangan-ujangan yang kami sangat harapkan pada kesempatan ini, dan kami perkenalkan bahwa ini adalah program Ngopeni Pak, jadi ngobrol penuh inspirasi. Nah, di sini kami harapkan kedatangan Bapak bisa menginspirasi kita semua selaku pejabat, petugas, pemasyarakatan, terkhusus di Lapas Narkotika Samarinda. Dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, kami sangat mengharapkan pencerahan langkah-langkah strategis apa sehingga fungsi pemasyarakatan di Lapas Narkotika Samarinda ini bisa berjalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semua yang kami hormati Pak Kadipas, Pak Kalapas, dan seluruh petugas pemasyarakatan wilayah Kalimantan Timur dan Utara, khususnya Lapas Narkotika Samarinda. Program ini sangat-sangat bagus, jadi untuk melatih pada rekan-rekan di pemasyarakatan jajarannya. Sekarang dibutuhkan adalah suatu IT, informasi yang mudah dilaksanakan dan mudah dilihat di medsos. Beberapa hal yang ingin sampaikan dengan kondisi lapas rutan se-Indonesia, sudah disampaikan bahwa tentunya hal-hal ini perlu kita sikapi dengan serius, bahwa pemasyarakatan sekarang adalah pemasyarakatan dinamis. Dinamis artinya kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang di dalam lapas itu dinamis, bukan statis. Artinya dia berubah setiap saat. Nah, untuk mengantisipasi itu perlu petugas juga berpikir dinamis, bergerak dinamis, tidak biasanya, karena kita tahu warga binaan ini yang saya sampaikan tadi, tiap menit, tiap detik, tiap menit, tiap hari, tiap berubah, sehingga kita pun harus beberapa kali menyikapi. Beberapa hal yang harus kita lakukan, pertama seperti petugas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan main, yaitu regulasi Permenkumham 33/2015 tentang strategi pencegahan gangguan keamanan terlibat. Jadi pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Kemudian dikaitkan dengan 3 maju, dengan permasalahan maju yang digelontorkan oleh Pak Dirjen Pas, yaitu terjadi gangguan keamanan, pemberantasan narkoba, sinergitas dengan aparat hukum dan instansi lain, kemudian back to basic. Ini kalau dilakukan dengan baik di lapangan, mudah-mudahan gangguan keamanan ketertiban di lapas rutan bisa diminimalkan. Kita paham, kita mengelola manusia bermasalah. Kita nggak tahu mereka seperti apa. Dia tahu ini sholat, pulang dari sholat ke dalam ngapain kita nggak tahu. Apakah hanya sekedar, ya kita berharap mereka memang sadar dari diri sendiri. Ya. Tapi tetap kita perhatikan tentang keseharian mereka melalui petugas penjagaan. Dan petugas penjagaan diperlukan
dari pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, malam. Ya. Dia harus menyerap informasi di lapangan. Terus pagi informasi apa, siang sampai ke siang. Siang informasi apa sampai ke malam. Sehingga tidak ada yang kecolongan. Nah, nanti disampaikan kepada KPLP-nya, KPLP ke Kalapas. Ini loh permasalahan di blok ini, kamar ini ada kejadian ini. Oh, di blok ini, kamar ini ada masalah lampu yang mati, sarana yang rusak, air kemacet, WC penuh. Nah, itu disampaikan. Sehingga apa? Kejadian kecil dapat kita sikapi dengan cepat, respon dengan cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, layanan hak warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara maksimal, tidak diskriminatif. Layanan makanan, layanan ibadah, layanan dia mendapatkan kesehatan, dan layanan dasar lain yang memang harus kita berikan secara maksimal. Lapas kita akan kondusif. Karena kita sadari keberadaan mereka di sini, ya, ada yang keinginan karena apa? Karena melakukan perbuatan jelek atau karena terpaksa. Nah, kita dudukan mereka sebagai menghargai, menguwongke, itulah Jawanya kan, memanusiakan manusia. Dan mereka bisa dihargai, tidak semau kita, tidak manggilan sembarangan, tumpah serapat. Kita ajak dia diskusi, menggali potensi kepribadian dia. Apakah tadi sekarang dengan adanya sistem penilaian perlakuan perilaku narapidana yang selama ini kita dipertanyakan, apa sih dasar kalian memberikan remisi, atau dasar kita memberikan PBCP? Dasarnya apa? Ini SPPN ya, walaupun itu hanya berupa indikator-indikator, memang harus sebagai bukti kita, dokumen kita untuk memperoleh kalau ada orang nanya gitu. Kemudian ya, merespon setiap permasalahan yang akan timbul, ya, sekecil apapun itu harus dituntaskan, ya, respon itu. Kemudian disesuaikan dengan tahapan pembinaan. Artinya apa? Kalau yang maksimum, oh dia bolehnya hanya ini. Oh dia yang maksimum medium, oh dia boleh ini. Oh yang minimum dia boleh ini. Ya, ini yang tahu adalah kita sendiri. Artinya yang maksimum seperti apa sih? Oh geman mati, oh geman tumor hidup, oh geman 20 tahun, oh jatuh 15 tahun, itu maksimum. Yang maksimum medium, yang bisa mulai diproses, artinya dia ada tahapannya 0,3, 3,5, 3,3. Ya, penempatannya juga sama, bloknya juga sama, sehingga di situ mudah kita mengawasi, mudah kita melakukan pengawasan. Kemudian berkaitan dengan tidak adanya kunjungan selama pandemi COVID-19. Kita sadar kita berdua tahun kita nggak ada kunjungan. Makanya dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, rubah mindset kita. Ayo kita benahi kantor kita, tempat kerja kita, lingkungan kerja kita sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sehingga suasana kekeluargaan, suasana kinerja itu sangat-sangat mempengaruhi. Jangan melakukan hal-hal yang sifatnya mencederai marwah kemasyarakatan. Pesan Pak Dirjen, jaga marwah kita, siapa lagi kan bukan kita. Kita harus menyadari, kita harus bersyukur dengan kehidupan melalui ASN pemasyarakatan. Kalau udah punya baju ini, jaga. Gimana caranya? Ya sesuai dengan ASN tadi. Apa sebuah negara sesuai dengan kode etik pemasyarakatan, sesuai dengan perintah harian di pemasyarakatan, dasar berata, dan yang lain-lainnya. Kemudian kaitannya dengan bulan suci Ramadan, bulan depan kita puasa, tentunya disiapkan segala sesuatu regulasinya, kemudian di asesmen warga binaan yang ikut sholat, diawasi, diabsen dari pembukaan sampai penutupan. Ya. Pastikan nama-nama itu keluar dan masuk sama setiap hari. Susun petugas piketnya, susun petugas pengawasnya dari Bimkemas, pembinaan, KPLP, Kamtib, semua harus setuju. Ya.
siapapun berapa jumlahnya, kuotanya, digilir misalnya. Oh hari ini blok ini, oh hari ini nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan kita karena pengen semua di luar, keamanannya nggak memungkinkan, jadinya digilir aja, gilir. Ya. Kemudian yang tadarusan itu sama, jam berapa tutup, habis itu masuk, buka sahur jam berapa, masak sahur jam berapa, habis itu kunci di mana taruh. Jangan sampai kunci didiamin di blok, tapi kemana jaga. Jadi puasa-puasa ini kadang-kadang apa ya, tempat aktivitasnya luar biasa, kadang lupa kunci dan penguncian kamar. Jadi itu yang perlu saya ingatkan, puasa. Kemudian petugas standby, ya artinya tidak ada cuti, tidak ada izin sama sekian bulan puasa sama sekian bulan habis lebaran. Kemungkinan persiapan untuk new normal kunjungan. Itu mudah-mudahan COVID-19 sudah mulai reda, mulai hilang, ya kita melakukan kunjungan tadi. Dimulai dengan persiapan berapa kekuatannya kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kalapas, rekan-rekan sekalian. Tetap komitmen, jaga integritas. Mudah-mudahan apa yang tugas di depan kita dapat berjalan dengan baik. Ini Kalapas baru, Pak Bidpas baru, ya. Sehingga apa yang menjadi harapan dari para pemasyarakatan khususnya wilayah Kalimantan Timur, ya, kemudian berimbas ke pusat, ya. Untuk Kalimantan alhamdulillah tidak ada hal-hal yang negatif yang terlalu viral, ya. Ini semua berkat kerjasama kantor wilayah dan UPT pemasyarakatan di wilayah Kalimantan Timur. Demikian, terima kasih, semangat, semoga Lapas Narkotika Samarinda dapat menghasilkan karya-karya terbaik untuk pemasyarakatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirkamtib. Lapas Narkotika akan berupaya mengimplementasikan berdasarkan arahan dan petunjuk Pak Kadipas, yang mana dapat kami simpulkan bahwa kita harus menjaga marwah pemasyarakatan, harus memberikan optimalisasi pelayanan kepada warga binaan, kemudian tetap melaksanakan deteksi dini, kemudian berantas narkoba, kemudian sinergitas, dan kembali back to basic. Mudah-mudahan ini semua menjadi motivasi kami meningkatkan kompetensi dan kapasitas sebagai petugas pemasyarakatan. Sekali lagi terima kasih Pak Kadipas, Pak Dirkamtib atas arahan dan penguatannya. Mudah-mudahan lapas kita di seluruh Indonesia tetap jaya. Amin. Ya Rabbil Alamin. Demikian obrolan penuh inspirasi kita pada hari ini bersama Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Semoga Kementerian Hukum dan HAM semakin pasti.